Parikrama Bali dipersembahkan oleh BPR Kanti, terdepan dalam melayani. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Kompas Dewata. Senang sekali saya Galuh Praba dapat menjumpai Anda dalam program Parikrama Bali. Tentunya didukung oleh BPR Kanti. Nah, program sore kali ini tentunya akan membahas sebuah tema yang menarik karena sering juga kita jumpai beberapa kasusnya di masyarakat. Tema kita kali ini adalah Parikrama Mengangkat Anak. Nah, tentunya untuk membahas tema yang satu ini, kami sudah hadirkan seorang narasumber di studio. Sudah hadir di sebelah saya. Selamat sore dulu untuk Profesor Dr. Wayan Pewindil. Swastiastu. Swastiastu. Saking gantengnya saya sampai grogi. Apa kabar, Prof? Baik. Baik ya. Nah, temanya Parikrama Mengangkat Anak. Tapi sebelum ke temanya, parikrama itu apa sih, Prof? Mungkin bisa diceritakan sama masyarakat. Ya. Parikrama itu artinya adat kebiasaan. Bisa juga diartikan sebagai tata krama, dan dalam beberapa hal juga bisa diartikan sebagai hukum adat. Hukum adat. Ya. Jadi Parikrama Bali berarti sopan santun juga, sopan santun Bali, tata krama orang Bali, kemudian adat kebiasaan orang Bali, atau hukum adat Bali. Tapi intinya umumnya hukum adat Bali. Terus kenapa nggak hukum adat Bali aja nih namanya? Kenapa dipilih parikrama, bukan hukum adat misalnya? Sebab kalau kita bicara hukum, seolah-olah hanya mahasiswa Fakultas Hukum yang berhak mendengarkan, orang-orang tua, orang-orang yang sehari-hari terlibat dalam aktivitas hukum, kesannya seperti itu. Sedangkan yang kita ingin sampaikan di sini kan bukan sekedar hukum, tetapi tata krama secara umum. Kalaupun dalam beberapa hal menyentuh masalah hukum, yaitu anggap saja itu kebetulan. Dengan demikian, dengan apa? Dengan payung atau judul Parikrama, anak SD, anak SMP, mahasiswa jurusan komunikasi seperti kalau yang bekerja di bidang hukum ataupun tidak begitu ya? Itu bisa. Memang patut memahami persoalan-persoalan seperti ini. Jadi itulah yang melatar belakangi sehingga judul acaranya diberi nama Parikrama. Jadi tidak hukum adat, tidak serem. Betul, apalagi sore-sore seperti ini ya, Prof ya. Kalau ngangkat soal hukum tampaknya berat begitu, apalagi setelah seharian beraktivitas. Tapi tema yang kita angkat kali ini juga menarik dan mungkin beberapa dari Anda pernah mengalami permasalahan seperti ini. Karena kita angkat temanya adalah Parikrama Mengangkat Anak. Sebelum jauh, Prof, kira-kira untuk apa sih tujuan seseorang itu mengangkat anak? Ini pertanyaannya ada hubungan dengan pertanyaan untuk apa punya anak. Nah, betul, itu dia. Untuk apa punya anak. Jadi, kita tetap melihatnya dari sudut pandang orang Bali Hindu. Menurut orang Bali Hindu, anak itu penting untuk mengurus dan meneruskan warisan keluarga dan leluhur. Warisan. Ya, jadi orang perlu punya anak supaya warisan leluhur dan warisan keluarganya ada yang mengurus dan meneruskan. Oke, nah, singkatnya seperti itu. Ya. Warisan yang seperti apa nih dalam ranah yang kita bicarakan ini, Prof? Kalau secara umum orang bicara masalah warisan, kesannya hanya sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Betul. Deposito, tanah, gitu ya. Ruko, yang sejenis itu. Itu juga termasuk warisan. Tetapi dari sudut pandang orang Bali Hindu, warisan tidak sesederhana itu. Yang dimaksud warisan sesungguhnya adalah tanggung jawab.
dalam bahasa hukum adat Balinya disebut swadharma. Swadharma. Ya. Jadi anak itu penting untuk mengurus warisan, untuk mengurus dan meneruskan warisan. Dengan kata lain dapat dikemukakan, anak itu penting adanya dalam keluarga untuk mengurus dan meneruskan tanggung jawab atau swadharma keluarga. Itu pentingnya sebenarnya, tanggung jawab dan swadharmanya itu sendiri. Kebanyakan orang masih ekonominya begitu ya? Iya, deposito, ruko, sudah itu tanah, masih muter-muter di sekitar itu. Padahal itu hanya sebagian kecil dari warisan itu. Nah, menarik juga Prof soal mengangkat anak ini. Tapi sebenarnya harus tidak sih kita mengangkat anak begitu? Tergantung dari pertanyaan tadi. Haruskah ada generasi yang mengurus dan meneruskan warisan? Kalau merasa perlu ada yang mengurus dan meneruskan warisan, silakan. Kalau merasa tidak perlu dan sudah ada orang atau siapapun yang diyakini akan mampu melaksanakan swadharma yang terkait dengan masalah warisan itu, saya kira tidak ada keharusan untuk mengangkat anak. Keharusan tidak ada, tapi boleh tidak mengangkat kalau kita sudah punya penerus begitu misalnya, Prof? Enggak apa-apa. Gak masalah juga sudah ya? Punya anak, mau mengangkat anak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Asal siap dengan segala risikonya. Kan semuanya ada konsekuensi, ada implikasi. Gitu. Konsekuensinya itu akibat-akibat yang akan muncul yang sudah dibayangkan terlebih dahulu gitu. Kalau orang mencuri, konsekuensinya dihukum. Kalau orang memperkosa, sama konsekuensinya dihukum gitu. Kalau implikasinya itu akibat ikutan, tidak terbayangkan sebelumnya. Orang mencuri, sesudah itu konsekuensinya dihukum, tiba-tiba istrinya minta cerai. Itu termasuk implikasi dari perbuatan mencuri itu. Gitu. Jadi dalam hubungannya dengan pengangkatan anak, persis seperti itu. Asal sudah siap dengan konsekuensi dan implikasi yang akan timbul, silahkan saja. Gitu. Saya tidak ada urusan. Tetap kebijakan masing-masing individu begitu ya. Maunya seperti apa begitu pemirsa Kompas TV. Barangkali ada baiknya untuk dijelaskan sedikit tentang tanggung jawab itu. Tadi kan kita bicara soal bahwa warisan itu sesungguhnya tanggung jawab. Betul. Nah, tanggung jawab itu apa? Itu kok serius sekali. Kira-kira perlu itu? Kalau perlu dengar itu. Tentu. Nah, saya merasa berkepentingan untuk menambah penjelasan itu gitu, supaya tidak nungkak. Ya, nungkak itu. Tadi kita nungkak itu bahasa Indonesianya apa ya? Belum selesai. Betul? Ya, belum selesai. Ada yang tercecer. Ya. Tanggung jawab seorang ahli waris atau tanggung jawab dalam hubungannya dengan warisan itu ada 3. Ada 3? Ya. Tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah parhyangan. Ya. Tanggung jawab yang berhubungan dengan masalah pawongan. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang berhubungan dengan masalah palemahan. Jadi, orang mengangkat anak itu untuk ada yang mengurus swadharmanya, tanggung jawabnya. Jadi supaya tanggung jawab terhadap parhyangan ada yang mengurus dan meneruskan. Tanggung jawab terhadap pawongannya ada yang mengurus dan meneruskan. Termasuk tanggung jawab palemahan. Nah, persoalan warisan yang secara umum diartikan sebagai benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi, itu tempatnya di sekitar palemahan dan pawongan. Deposito, tanah di sini tempatnya itu. Dan itu yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu diperhatikan, itu yang perlu diurus dan itu yang perlu diteruskan. Itu pentingnya ada generasi selanjutnya. Itu pentingnya punya anak. Itu pentingnya mengangkat anak kalau tidak punya anak. Baik. Jadi seandainya memang kondisinya Anda tidak memiliki penerus begitu dalam
susunan keluarga Anda begitu, alangkah baiknya. Mungkin pertimbangan dengan keluarga juga pastinya ya. Nanti kan kita akan bahas ya, kalau nanti, ada waktu. Pasti, Ya, nanti di segmen nanti kedua akan ya. sampai ke sana. Maunya biar utuh anunya, Betul, penjelasannya utuh. penjelasannya. Sesudah itu silakan nanti buka kalau ada yang bertanya. Siap. Jangan baru kepalanya nongol masuk pertanyaan nanti kacau. Baik, nanti ya. berarti kita baru sampai di tanggung jawab itu tadi Prof ya. Kita akan Ya. lanjutkan nanti di segmen 2. Jadi pemirsa, untuk Anda yang masih tertarik dengan perbincangan ini jangan kemana-mana. Nanti kami juga akan mengundang Anda untuk berinteraktif di segmen ketiga. Jadi tetaplah di Parikrama Bali. Ya. Silakan Prof.